Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Anda harus tahu bahwa Liu Sitong adalah yang paling kuat di antara murid Diaken, dan sekarang menjadi murid yang bangga dari pemimpin sekte baru. Murid luar yang tidak bisa melihat mana yang akan memilih Liu Sitong sebagai tantangan. Bukankah sudah jelas kita akan kalah? Wasit yang lebih tua melirik ke arah Chen Ping dan berkata, apakah murid inilah yang mengajukan tantangan? Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak mungkin untuk menantang Liu Sitong. Perbedaan tingkat kultivasinya terlalu besar. Jika dibandingkan dengan Liu Sitong, Anda mungkin tidak bisa mengalahkannya dengan setiap gerakan. Ya, itu dia, Liu Sitong mengangguk, apalagi yang bisa dibandingkan, kompetisi ini tidak ada artinya. Dengan kesenjangan dunia yang begitu besar, aku khawatir kamu bisa membunuhnya hanya dengan satu tangan. Kata wasit yang lebih tua dengan membosankan, persaingan dengan kesenjangan yang begitu besar seperti ini sama sekali tidak ada gunanya. Semuanya berakhir begitu dia mengangkat tangannya, yang membuat mereka, wasit dan tetua, merasa bosan. Wasit yang lebih tua, meskipun saya menghancurkannya sampai mati dengan satu jari, saya tetap harus melalui prosesnya, jika tidak, beberapa orang tidak akan yakin. Liu Sitong menatap Chen Ping sambil mencibir, tapi mata Chen Ping penuh dengan ketenangan, dan ada senyuman mengejek di sudut mulutnya. Oke, ayo kita mulai. Setelah wasit yang lebih tua selesai berbicara, dia dengan lembut menekankan tangannya pada batu seukuran telapak tangan. Segera, sinar cahaya tiba-tiba menyala, dan beberapa formasi menyelimuti panggung kompetisi. Setelah formasi diaktifkan, Chen Ping dapat memulai. Apapun yang terjadi di dalam, itu tidak akan mempengaruhi bagian luar. Demikian pula, orang-orang di luar tidak dapat mempengaruhi orang-orang di panggung kompetisi. Melihat formasi tersebut diaktifkan, Wei Qing dan Qian Xiu menjadi gugup. Mereka ingin menghentikan Chen Ping, tetapi sekarang setelah formasi tersebut diaktifkan, mereka tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Melihat formasi yang diaktifkan di sekitarnya, Liu Sitong tersenyum dingin dan berkata, wah, saya tidak menyangka kamu akan menjadi anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Tapi hari ini saya ingin menggunakan kamu untuk membangun kekuatan kamu. Kamu pantas mendapatkan kamu kemalangan. Jadi setelah kamu mati, jangan salahkan aku. Aura alam kesengsaraan tingkat 8 melonjak dari tubuh Liu Sitong, dan seluruh arena kompetisi dipenuhi dengan aura Liu Sitong. Kamu ingin membunuhku? Chen Ping mencibir. Omong kosong. Kamu pendatang baru berani menyinggung perasaanku. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana kamu bisa meyakinkan publik? Tapi kamu tidak harus mati. Selama kamu berlutut dan memohon padaku sekarang dan bergabung dengan garis keturunan kita, aku bisa mengampuni nyawamu. Liu Sitong berkata, dia juga bisa menjaga Chen Ping tetap hidup. Bagaimanapun, Chen Ping adalah generasi kedua yang kaya. Jika dia bergabung dengan garis keturunan mereka, dia bisa mengambil kesempatan untuk mengumpulkan sejumlah uang. Bah, kamu pikir kamu ini siapa? Jangan berlutut dan memohon padaku untuk tidak membunuhmu. Chen Ping meludah dengan keras. Penampilan arogan itu membuat Liu Sitong sangat marah. Kakak senior Liu, tampar dia sampai mati. Orang ini terlalu gila. Lu San berteriak, Wei Qing dan Qian Xiu semuanya tampak gugup. Mengapa adik kecil ini bicaranya begitu keras?
dia jelas tidak bisa mengalahkanku, jadi dia tidak bisa lebih jujur. Qian Xiu sangat bingung, adik kecil ini pasti berasal dari keluarga kaya. Dia sudah dimanja sejak kecil. Dia bahkan tidak tahu apa itu rasa takut. Wei Qing melihat penampilan Chen Ping dan kemurahan hati Chen Ping ketika dia bergerak, dan menebak bahwa Chen Ping pasti adalah putra dari sebuah keluarga besar. Sejak saya masih kecil, saya tidak pernah mengalami kemunduran apapun, jadi saya sangat sombong. Tapi ini adalah sekte Xian, dan jika Chen Ping masih sombong, dia akan menderita kerugian. Nak, menderita kematian, Liu Xitong sangat marah dan langsung menghilang. Segera setelah itu, saya melihat sesosok tubuh, langsung menuju ke arah Chen Ping, dan menamparkan Chen Ping dengan telapak tangan. Aura ganas menyerbu ke arah Chen Ping seperti tsunami. Tangan Liu Xitong yang lain berada tepat di belakang punggungnya. Sepertinya dia berencana menamparkan Chen Ping sampai mati dengan satu tangan. Melihat Liu Xitong yang datang dengan wajah galak, Chen Ping menyeringai di sudut mulutnya. Dengan lambaian lembut tangannya, Liu Xitong merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya, dan kemudian dia menemukan Chen Ping di depannya. Liu Xitong menamparkan Chen Ping dengan satu telapak tangan. Telapak tangan ini langsung menembus tubuh Chen Ping, tapi Chen Ping sepertinya baik-baik saja. Liu Xitong terkejut dan menyerang Chen Ping lagi. Tapi Chen Ping tidak melawan sama sekali dan membiarkan Liu Xitong terus menyerangnya. Ada apa dengan kakak senior Liu? Apakah kamu bodoh? Mengapa kamu melakukan gerakan sembarangan di arena kompetisi? Seseorang bertanya pada Lu San. Lu San juga bingung saat ini. Dia melihat Liu Xitong melambaikan tangannya di depan Chen Ping. Tapi Chen Ping tidak jauh di depan Liu Xitong, dan dia tidak bergerak sama sekali. Dia memandang Liu Xitong seperti monyet. Wei Qing dan Qian Xiu juga terkejut dan tidak mengerti apa yang dilakukan Liu Xitong. Kakak senior Wei Qing, apakah Liu Xitong sakit? Qian Xiu bertanya, aku belum pernah mendengar Liu Xitong sakit, mungkinkah? Wei Qing sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Bagaimana kabarnya? Qian Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Liu Xitong berada di bawah ilusi? Seluruh tubuhnya berada di bawah ilusi, jadi dia menjadi seperti ini. Wei Qing menganalisis, ilusi? Bagaimana dia bisa berada di bawah ilusi? Wajah Qian Xiu masih penuh keraguan. Adik perempuan, kamu terlalu bodoh. Tentu saja itu adalah ilusi yang diberikan oleh adik laki-lakiku, dan Liu Xitong terpengaruh secara langsung. Ternyata adik laki-lakinya sudah mengambil keputusan. Pantas saja dia tidak takut sama sekali pada Liu Xitong. Wei Qing berkata dengan kagum. Apakah adik laki-lakiku masih menjadi master formasi? Tidak mungkin. Dia masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa menjadi master formasi? Qian Xiu sedikit mengernyit dan memandang Chen Ping di panggung kompetisi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Adik perempuan, adik laki-lakiku mungkin memiliki ilusi Sleep Giok di tubuhnya. Selama Sleep Giok diaktifkan, ilusi juga akan diaktifkan. Jangan lupa bahwa adik laki-laki itu sangat kaya. Jadi sangat mungkin menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa slip formasi giok. Wei Qing menjelaskan, ya, seharusnya begitu. Qian Xiu akhirnya mengerti sekarang. Saat ini, Liu Xitong sedang berada di atas panggung, melompat-lompat seperti monyet, seolah-olah sedang bersaing dengan orang lain. Namun nyatanya hanya dialah yang mengambil tindakan.
Chen Ping berdiri tidak jauh, dengan tangan terlipat di depan dada, wajahnya penuh ejekan. Segera, Liu Sitong berkeringat banyak, jelas kelelahan, dan dengan wajah galak, dia terus berteriak. Di mata Liu Sitong, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mengalahkan Chen Ping, dia tidak dapat menjatuhkan Chen Ping. Ini hampir membuat Liu Sitong pingsan. Saat Liu Sitong berteriak, Chen Ping akhirnya bergerak. Chen Ping melompat dan kemudian menendang punggung Liu Sitong dengan keras. Liu Sitong berbaring di panggung kompetisi seperti anjing yang memakan kotoran. Chen Ping menginjak Liu Sitong dengan satu kaki dan melambai kepada penonton seperti seorang pemenang. Pada saat ini, semua penonton terkejut dan melihatnya dengan tidak percaya. Bahkan wasit dan tetua pun bingung. Melihat pemandangan di panggung kompetisi, mereka lupa mengumumkan hasilnya. Luar biasa, adik laki-laki luar biasa, bagus sekali. Adik laki-laki adalah yang terbaik, aku mencintaimu. Hahaha, anjing makan kotoran, alam kesengsaraan tingkat 8 tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan tingkat 4, lelucon yang luar biasa. Wei Qing bersorak gembira. Setelah terkejut, Wei Qing buru-buru berteriak kepada tetua wasit, "Tetua, pemenangnya sudah ditentukan. Apakah sudah waktunya mengumumkan hasilnya?" Wasit yang lebih tua tampak malu dan tidak tahu bagaimana mengumumkannya. Liu Sitong, yang terinjak-injak, juga terbangun dari ilusi saat ini. Melihat penampilannya yang memalukan, dia langsung berteriak dengan marah, "Nak, jika kamu berani menipuku, aku akan membunuhmu." Mengikuti raungan Liu Sitong, tubuhnya tiba-tiba terbakar. Chen Ping mundur dengan cepat, dan Liu Sitong mengambil kesempatan itu untuk berdiri, dan nyala api berubah menjadi pedang panjang dan diayunkan ke arah Chen Ping. "Jika kamu ingin menjadi murid dalam dari Sekte Xian, kamu harus mengalahkanku dengan api yang ekstrim." Sangat memalukan menggunakan ilusi untuk memanfaatkan orang lain. Saat menyerang Chen Ping, Liu Sitong berteriak. Yang dia inginkan adalah memberitahu semua orang bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi Chen Ping, bukan karena keahliannya lebih rendah dari orang lain. Ternyata orang ini menggunakan sihir ilusi pada kakak senior Liu. Sungguh memalukan. Tidak heran kakak senior Liu tampak bodoh sekarang. Dalam kompetisi Sekte Xian, kamu sebenarnya menggunakan ilusi. Ini bukan keahlianmu yang sebenarnya. Lu San langsung menuduh Chen Ping. Jelas sekali, ini adalah Liu Sitong yang membuat alasan untuk dirinya sendiri, dan dia harus membiarkan Chen Ping menggunakan Ziwo untuk mengalahkannya. Tapi sekarang bahkan para tetua wasit tidak mengatakan apa-apa, apalagi yang bisa dilakukan Wei Qing. Saya melihat Liu Sitong menebas Chen Ping dengan pedangnya. Pedang ini langsung menyebabkan ruang bergetar, dan seluruh panggung kompetisi diselimuti api. Chen Ping berhenti sejenak dengan kakinya, dan seluruh tubuhnya menghilang dalam sekejap. Lalu dia melihat api membubung di atas kaki Chen Ping. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian kebakaran dan menghindari serangan Liu Sitong. Liu Sitong merindukan pedangnya, dan wajahnya penuh amarah. Chen Ping belum berani mengungkapkan kekuatan penuhnya. Alasan mengapa dia menggunakan ilusi barusan adalah untuk membuat semua orang berpikir bahwa dia menang dengan oportunisme. Namun siapa sangka tetua wasit tidak mengambil keputusan sama sekali, juga tidak menghukum Liu Sitong kalah. Sekarang Liu Sitong tidak diperbolehkan menggunakan ilusi, dan hanya bisa menggunakan api yang ekstrim. Chen Ping belum bisa menggunakan api tertinggi dari Sekte Xian. Jika dia melakukannya,
dia mungkin akan diselidiki. Entah itu api dari pusat bumi, api dari klan iblis, atau api es yang sangat dingin, Chen Ping tidak boleh terlalu terbuka. Sekte Api Ungu awalnya didedikasikan untuk berlatih teknik berbasis api. Jika Chen Ping mengekspos terlalu banyak api yang ekstrim, dia pasti akan dicurigai dan bahkan ditangkap untuk penelitian. Saat ini, Chen Ping hanya bisa menggunakan langkah pengendalian api untuk sementara untuk menghindar. Untungnya, langkah pengendalian api juga merupakan keterampilan berbasis api. Jadi Liu Sitong tidak bisa berkata apa-apa. Adik laki-laki, keterampilan membuat api dengan kakimu ini sungguh luar biasa. Begitu cepat. Qian Xiu hanya bisa menghela nafas saat melihat langkah pengendalian tembakan Chen Ping. Keterampilan macam apa ini? Mengapa saya belum pernah melihat guru menggunakannya sebelumnya? Saya ingin guru mengajari saya. Ini terlalu cepat. Wei Qing melihat langkah Chen Ping yang membengkokkan api dengan rasa iri di wajahnya. Dia pikir itu diajarkan oleh Penatua Yu, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah metode yang benar-benar abadi. Belum lagi Penatua Yu, bahkan master sekte mereka pun tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, Chen Ping tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam langkah pengendalian kebakaran ini, dia juga tidak mempelajari semuanya. Jika Anda benar-benar mempelajari langkah pembengkokan api, Anda dapat bergerak ribuan mil dalam satu langkah dan bergerak dalam sekejap. Saat ini di panggung kompetisi, Liu Sitong sangat marah pada Chen Ping. Dia tidak tahu jenis teknik api apa yang digunakan Chen Ping. Tapi teknik itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengenai atau menangkapnya sama sekali, seperti seekor loah. Bulu di seluruh langit, Liu Sitong berteriak keras, dan pedang panjang di tangannya terbakar. Nyala api melesat langsung ke langit, dan kemudian jatuh dari langit, berubah menjadi api di seluruh langit, seperti hujan lebat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung menggunakan api untuk berubah menjadi pedang, lalu mengayunkan pedangnya ke atas. Dari tanah, api yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, langsung bertabrakan dengan api Liu Sitong yang memenuhi langit. Raungan terus berlanjut, dan api yang diayunkan oleh Chen Ping mengikuti api Liu Sitong, bertabrakan dan menghilang di udara. Sama seperti menyalakan kembang api, mereka meledak menjadi semburan cahaya dan kemudian menghilang. Liu Sitong melihat pemandangan ini dan seluruh tubuhnya menjadi ganas. Tindakannya sama sekali tidak melukai Chen Ping. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua terdiam. Bahkan Wei Qing terdiam, mengira Chen Ping telah menggunakan ilusi untuk menipu Liu Sitong. Tapi sekarang, kedua belah pihak benar-benar bertabrakan dalam kekuatan. Chen Ping tidak dirugikan.